Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Pertama-tama, bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 119. Ayo membaca. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, minyak bumi tidak bisa diperbarui atau tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan berhenti? Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada. Energi tersebut disebut energi alternatif. Coba perhatikan gambar-gambar energi alternatif berikut ini. Di situ ada gambar-gambar energi alternatif matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama dengan teman semejamu hal-hal berikut ini. Apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Hal yang dapat kita lakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis adalah dengan mencari sumber energi alternatif untuk menggantikan energi yang telah habis tersebut. Energi yang habis ini umumnya energi yang tidak terbaharukan, sementara energi alternatif adalah jenis energi pengganti yang terbaharukan. Tulislah yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Misalnya jawabannya bisa seperti ini. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan tanpa dampak negatif dari bahan bakar fosil. Ayo membaca. Bacalah bacaan pada halaman 121 sampai pada halaman 123. Setelah itu, ayo berlatih pada halaman 124. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Jawabannya, biogas kotoran sapi adalah gas yang dihasilkan oleh fermentasi dari kotoran sapi. Pertanyaan yang kedua, mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Jawabannya, kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar biogas. Biogas merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap. Pertanyaan yang terakhir, lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG
dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Jawabannya, lebih hemat biogas kotoran sapi, karena kotoran sapi tidak perlu membeli, sedangkan gas LPG harus membayar setiap pemakaiannya. Kemudian ayo mencoba. Buatlah bacaan mengenai penggunaan energi alternatif dengan memilih tema berikut ini, yaitu ada energi alternatif sinar matahari, energi alternatif air, dan energi alternatif angin. Untuk memudahkan penulisan, kamu dapat mencari informasi melalui buku, artikel, atau koran, dan majalah. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan bacakan di depan teman-teman dan gurumu. Jadi adik-adik membuat bacaan mengenai penggunaan energi alternatif. Bisa milih energi alternatif sinar matahari atau energi alternatif air atau energi alternatif angin. Misalkan seperti ini. Berikut ini contoh bacaan mengenai penggunaan energi alternatif. Contoh bacaan energi alternatif sinar matahari. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, khususnya minyak bumi. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau sinar matahari dapat diubah menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya. Salah satu keunggulan dalam pengolahan listrik tenaga surya adalah sifat ramah lingkungan. Karena proses pengolahan ini tidak menghasilkan polusi yang beresiko mengganggu ekosistem. Itulah sebabnya pengolahan listrik tenaga surya merupakan potensi besar yang harus dikembangkan semaksimal mungkin di tanah air. Di antara sumber energi matahari adalah yang terpenting, karena energi matahari merupakan sumber energi yang benar-benar terbarukan. Energi matahari tersedia setiap hari. Kita tidak akan kehabisan energi matahari. Tidak seperti beberapa sumber energi lainnya. Energi matahari akan dapat diakses selama matahari masih bersinar. Misalkan contoh bacaannya seperti itu. Adik-adik bisa buat contoh bacaan tema energi alternatif air atau angin yang lainnya seperti yang kakak contohkan. Penggunaan energi alternatif merupakan satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ayo berlatih pada halaman 126. Carilah informasi dan data dari berbagai sumber referensi, buku, majalah, koran, atau artikel mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam. Analisislah penyebab serta akibatnya. Tulislah hasilnya pada kolom berikut. Ini kolomnya ya, bisa dilihat. Jadi bisa adik jawab seperti ini kakak kasih jawabannya. Yang pertama, nama bendanya pupuk kimia. Perubahan pada alam sebab penggunaan yang berlebihan dalam jangka panjang. Akibatnya, mengurangi kesuburan tanah dan menurunkan produktivitas pertanian. Sifatnya merusak. Nama benda atau zat yang kedua, yaitu deterjen. Perubahan pada alam sebab pemakaian deterjen yang berlebihan. Akibatnya, pencemaran pada tanah dan air, sifatnya merusak. Nama benda yang ketiga, DDT, diklorodifenil
trichloroethane. Perubahan pada alam sebabnya penggunaan pestisida berlebihan pada tanaman. Akibatnya larut dalam lemak dan dapat berpindah ke tubuh manusia. Sifatnya merusak. Nama benda atau zat keempat yaitu CFC, klorofluorokarbon. Perubahan pada alam sebabnya penggunaan gas pendingin yang ada pada AC. Akibatnya, jika kadar CFC terlalu tinggi, lapisan ozon dapat semakin tipis. Sifatnya merusak. Nama benda atau zat yang kelima yaitu bahan peledak. Perubahan pada alam sebabnya penggunaan peledak pada penangkapan ikan. Akibatnya, ikan-ikan kecil ikut mati terkena ledakan. Sifatnya merusak. Nah, misalkan seperti itu. Bisa Adik tambahkan sendiri nama bendanya apa, terus perubahan pada alam, penyebab atau akibatnya itu apa, dan sifatnya. Setelah itu, ayo mengamati. Identifikasilah kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan. Ini terus ada diagramnya, ini bisa dilihat. Kemudian ini kakak kasih jawabannya. Kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar. Ada penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, eksploitasi sumber daya laut, dan penggunaan kendaraan bermotor. Nah, itu seperti itu. Coba amati gambar di bawah ini dengan saksama. Itu ada dua gambar. Gambar yang pertama itu menunjukkan perburuan liar, dan gambar yang kedua menunjukkan penebangan liar. Jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Gambar yang pertama, perburuan liar dapat mengakibatkan keseimbangan alam terganggu karena akan mengakibatkan kepunahan fauna yang berperan penting dalam ekosistem. Gambar yang kedua, penebangan hutan secara liar dapat menimbulkan kerusakan pada tempat hidup tumbuhan dan habitat hewan. Akibatnya, banyak jenis tumbuhan yang menjadi berkurang dan lama-lama menjadi langka. Ayo berlatih. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Kemudian ini contoh yang kakak kasih sudah ada jawabannya ini. Laporan hasil wawancara. Namanya itu diisi sesuai nama adik-adik. Misalkan namanya Dayu. Pertanyaan yang diajukan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Hasil wawancaranya. Ini terserah adik-adik ya, adik-adik mau mewawancarai siapa, adik-adik itu narasumbernya siapa, terus jawabannya apa, itu terserah adik-adik. Nah, ini kakak kasih contoh, misalnya itu seperti ini. Misalnya narasumber yang pertama, orang tua, jawabannya alam akan menjadi rusak. Narasumber yang kedua, ketua RT, jawabannya terjadi pemanasan global. Narasumber yang ketiga, keponakan, jawabannya akan timbul bencana alam. Narasumber yang keempat, tetangga, jawabannya alam menjadi tidak seimbang. Narasumber kelima, teman sekelas, jawabannya terjadi pencemaran lingkungan. Narasumber keenam, anak tetangga, jawabannya sebagian sumber daya alam akan musnah. Narasumber ketujuh, kakak, jawabannya keseimbangan ekosistem
akan terganggu. Narasumber ke-8, adik. Jawabannya, kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Narasumber ke-9, paman. Jawabannya, akan timbul berbagai macam penyakit. Narasumber yang terakhir, bibi. Jawabannya, kehidupan manusia akan terganggu. Misalkan seperti itu. Kemudian kesimpulan, misalkan seperti ini. Jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap alam, maka kehidupan manusia akan terganggu. Nah, misalkan kesimpulannya seperti itu. Adik-adik bisa buat sendiri juga lebih bagus. Menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber energi. Dapat dilakukan oleh diri sendiri dan mengajak orang-orang di sekitar kita. Media yang dapat digunakan untuk melakukan ajakan tersebut dapat berupa poster. Amati dan cermatilah poster berikut yang menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam, yakni air. Poster yang mengajak kita berhemat air sebagai salah satu upaya untuk melestarikan ketersediaan air bersih. Ini ya, misalkan posternya. Ayo mencoba. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian alam adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas. Sekarang kamu akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual lebih tinggi. Kamu dapat membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Banyak sekali idenya, bukan? Poster dari bahan bekas. Buatlah poster usaha pelestarian sumber daya alam dari bahan bekas. Tulislah kampanye hemat energi pada kertas kardus bekas. Dan buatlah yang menarik. Bingkai poster dari bahan bekas. Cobalah membuat bingkai foto dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Prosedur pembuatan bingkai foto sebagai berikut. Bahan yaitu kardus kertas, peralatan, gunting, penggaris, pensil, lem, plastik mika, kertas kado bekas atau kertas lain sesuai selera. Cara membuatnya, buatlah pola bingkai foto sesuai dengan ukuran foto yang diinginkan. Gunting kardus sesuai pola yang telah dibuat. Lapisi kardus dengan kertas kado dan gunakan lem untuk menempelkannya. Pasang plastik mika sesuai ukuran pola bingkai foto. Gabungkan kedua lembar kardus bagian depan dan bagian belakang dengan lem. Pasangkan penyangga foto di bagian belakang bingkai. Setelah selesai, pajang hasil karyamu di kelas. Kemudian, tuliskan refleksi kegiatan yang telah kamu lakukan hari ini. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.